Tadi kata Teteh ada baksos ya Teh. Nah, kalau misalkan untuk bakso sendiri, dilakukannya akan di mana aja sih Teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Santri SMA DTWS Putri. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua bertemu kembali dalam Semapi Radio, radionya para santri. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas nih tentang PJJ online bersama Kak Yasmin dan juga Katri. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang gak kalah menariknya nih. Bersama saya, Salwa Ferbiana, sebagai moderator dan juga Teh Dia Fauzia sebagai pemateri dan juga Teh Alivia Putri sebagai pemateri juga. Apa sih yang akan dibahas kali ini? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas tentang crown. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya kita sapa dulu nih Teh Dianya dan juga Teh Alivianya. Assalamualaikum Teh Dia. Assalamualaikum Teh Alivia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Teh kabarnya kira-kira ini Teh? Alhamdulillah ya sehat. Gimana Salma? Alhamdulillah. Sehat. Oke Teh, sekarang Salma izin bertanya ya Teh mengenai crown. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan crown itu Teh? Enggak dijawab Teh. Izin ya menjawab, crown itu singkatan dari Creative on Your Own, acara eksternalnya SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Lalu untuk acara apa aja sih di dalam crown itu ada perlombaan ya, ada perlombaan antar tingkat SMP dan SMA sederajat gitu. Wah, menarik banget ya Teh. Nah, kalau misalkan asal muasal adanya crown itu kayak gimana sih Teh? Kayak perjalanannya itu tuh kayak gimana? Kok bisa sih jadi ada crown ini gitu? Ya, untuk nama crown sendiri ya, itu pertama kali dicetuskan oleh salah satu siswi angkatan 1 SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Awalnya crown itu hanya sebagai nama acara internalnya Darut Tauhid, tapi setelah itu diputuskan menjadi nama acaranya nama acara eksternalnya Darut Tauhid gitu. Jadinya kenapa sampai sekarang masih ada crown itu. Oke, baik. Nah, tujuan dilaksanakannya crown ini untuk apa sih Teh? Ya izin menjawab ya. Insya Allah tujuan dari crown ini bermanfaat ya buat kita semua, khususnya buat diri dia pribadi gitu. Yang pertama sih yang udah pasti kita bisa melatih bakat dan potensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing ya. Mulai dari manajemen pribadi, manajemen waktu, bagaimana kita bisa meminimalisir kesalahan dalam suatu organisasi, itu bisa dilatih dalam kepanitiaannya. Nah, bisa juga kita menambah wawasan ya, menambah ilmu-ilmu yang dapat dari orang lain mungkin, terus berbagi ke sesama juga ilmu-ilmu yang dapat, itu bisa juga. Izin menambahkan. Masya Allah sekali. Ya, boleh. Ya, boleh banget Teh. Untuk tujuan crown itu sendiri, yang disebutkan dia tadi benar. Lalu Alif siap izin menambahkan. Tujuan crown itu mengembangkan bakat juga bagi para peserta, melatih skill event organizer bagi para panitianya, juga sebagai sarana dakwah, menebarkan manfaat kepada sesama manusia gitu. Masya Allah. Nah, Teh, kalau misalkan untuk crown sendiri, biasanya kapan sih dilaksanainnya Teh? Ya, paling buat crown tahun ini ya, insya Allah kita akan melaksanakan crown pada tanggal 21 Maret 2021. Insya Allah itu ya kalau nggak ada kendala atau nggak ada halangan, insya Allah itu akan dilaksanakan di tanggal 21 Maret 2021. Siap Teh. Nah, kalau misalkan untuk angkatan-angkatan sebelumnya nih Teh, kan pasti ada temanya yaitu
Nah, temanya sendiri dari angkatan sebelumnya itu seperti apa Teh? Kalau dari angkatan pertama ya, angkatan 1 atau Crown 1.0 itu mengusung tema Talenta Negeri, Pion Pembangun Peradaban. Lalu untuk angkatan 2 atau Crown 2.0 itu mengusung tema Pejuang Pelestari Bumi Pertiwi. Gitu. Masya Allah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Teh, kalau misalkan untuk persiapannya nih Teh, apa sih yang dibutuhkan gitu sebelum dilaksanakannya Crown? Ya, kalau udah pasti ya dari kesiapan diri masing-masing dulu, usahain dari diri sendiri tuh harus udah siap gitu. Oh, ini Crown nih, acara kita gitu. Acara angkatan kita, acara kita bareng-bareng. Harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dan kemudian udah pasti dari kepanitiaannya. Kepanitiaannya juga harus kokoh. Mereka harus udah punya tanggung jawab masing-masing, harus udah tahu job-job mereka tuh apa aja. Itu paling lebih ke kesiapan panitia. Insya Allah kalau misalnya udah lebih panitianya udah terstruktur dengan baik dan acaranya juga bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau untuk Crown sendiri atau kegiatan-kegiatan yang lainnya itu harus dari panitianya dulu ya Teh, baru bisa anggotanya pun berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau misalkan untuk pelaksanaan Crown ini tuh biasanya di mana sih Teh dilakukannya gitu? Untuk kita sekarang ya, karena kita masih ada di masa pandemi seperti ini, kita lebih mementingkan kesehatan dan lebih memilih yang lebih aman lah istilahnya. Takutnya kalau misalnya kita udah ke offline, takutnya nggak bisa keakses gitu. Dan kita lebih memilih untuk di online saja gitu. Ya lewat media Zoom mungkin. Jadi lewat online lah ya istilahnya. Ya, jadi Crown tahun ini akan dilaksanakan secara online ya Teh. Nah, kalau misalkan untuk perbedaan antara Crown online dan Crown offline itu kayak gimana Teh? Ya, ini menjawab ya. Untuk perbedaan online dan offline mungkin ada di suasana dan tempatnya saja ya. Suasana sebelum acara, saat menyiapkan acaranya, atau saat acara berlangsung pasti sangat berbeda antara online yang dengan media, dibantu dengan media, atau dengan yang offline gitu. Kalau yang offline kan kayak langsung berinteraksi, ramai, ya. Ya di situ perbedaannya di suasana. Kalau di tempatnya, ya berbeda juga karena kita kalau Crown 3.0 itu tempatnya online, jadi kita di rumah masing-masing gitu ya, sendiri-sendiri. Kalau kemarin Crown 1.0 itu bertempatan di sekolah kami, di lingkungan sekolah kami SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Wah, Masya Allah. Nah, kalau misalkan Crown ini kan dilaksanakannya waktu kelas 11 ya Teh. Kenapa sih harus kelas 11 gitu? Kenapa nggak kelas 10 atau kelas 12 aja gitu dilaksanakannya? Ya, kenapa atau alasannya gitu ya, alasan kenapa kelas 11 yang melaksanakan Crown. Itu jadi sekolah kami, SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, mempunyai target pada setiap tingkatan kelasnya. Kita misalkan kelas 10 itu ditargetkan 50%-nya difokuskan kepada tahfiz, lalu 25% lainnya organisasi dan juga akademik. Lalu ke kelas 11, itu 50%-nya difokuskan pada kegiatan organisasi dan 25% lainnya di akademik juga tahfiz. Lalu ke kelas 12, 50%-nya difokuskan di akademik dan 25%-nya lagi di tahfiz dan di organisasi. Jadi dari situ kita bisa melihat ya, kenapa kelas 11 yang terpilih sebagai yang mengadakan Crown itu, karena kita di kelas 11 difokuskan oleh sekolah untuk menjalankan organisasi-organisasi, untuk menambah pengalaman berorganisasi. Contohnya seperti mengadakan acara Crown seperti ini, atau seperti mengketuai OSIS dan lain-lain. Izin menambahkan ya, kalau dari dia sendiri, kenapa sih kita dikasih kesempatan buat kelas 11 itu lebih menaungi Crown gitu?
Jadi SMA Putri juga punya nih di setiap angkatan acara-acara tertentu. Kayak misalkan kalau di kelas 10 ada yang namanya Magenta, Malam Pagelaran Santri Angkatan. Kalau di kelas 11 ada yang namanya Crown, Creative on Your Own. Jadi masing-masing punya porsi juga kan setiap angkatan. Dan bisa dibilang Magenta itu awal mula kita mau belajar buat naik level baru yaitu Crown. Bisa juga dibilang kalau misalnya kelas 10 mungkin wawasannya belum terlalu mencakup gitu, dan bisa dibilang kalau kelas 11 itu udah lebih meluas gitu wawasannya. Jadi acaranya juga harus lebih besar lagi, lebih ekstra lagi gitu dibandingkan kelas 10. Siap Teh. Nah, kalau misalkan untuk Crown sendiri, ada nggak sih sekolah lain yang diundang juga dalam acara Crown ini? Kalau misalkan ada, berapa sih yang diundangnya itu? Ya, berhubung acara Crown ini itu perlombaan tingkat SMP dan SMA sederajat, maka dari itu kami seberusaha mungkin mengundang sekolah-sekolah dari seluruh Indonesia yang dapat kami jangkau untuk mengikuti acara kami. Karena kebetulan acara kami juga tingkat nasional ya, jadi kami juga berusaha untuk mengundang seluruh sekolah yang dapat kami jangkau se-Indonesia. Begitu. Masya Allah sekali ya Teh. Nah, kalau misalkan untuk Crown sendiri, untuk tahun ini, konsep dari Crown-nya itu bagaimana Teh? Konsep Crown 3.0 ya. Konsep Crown 3.0 itu, Crown kali ini mengusung tema membangun masa meraih asa. Masa di sini yang berarti waktu, dan asa di sini yang berarti mimpi atau cita-cita. Jadi kami mengadakan acara ini dengan orientasi atau tujuan mengajak seluruh siswa-siswi se-Indonesia atau seluruh masyarakat yang dapat kami jangkau ya, agar lebih bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik lagi, meskipun di masa seperti ini, di masa pandemi yang semuanya serba online, semuanya serba di rumah ya, karena sedang pandemi seperti ini, tetap dapat memanfaatkan waktu dengan baik agar bisa meraih cita-cita yang diimpikan. Itu untuk konsep acaranya, kita ada 3 acara. Yang pertama ada perlombaan antar SMP dan SMA, yang kedua ada baksos atau bakti sosial, dan yang ketiga ada talk show sebagai acara puncak. Nah Teh, kan tadi kata Teteh ada baksos ya Teh. Nah, kalau misalkan untuk baksos sendiri, dilakukannya akan di mana aja sih Teh? Ya, kalau untuk baksos ya insya Allah kita akan menyebar di daerah Sumedang, Subang, Kalimantan, Bandung, sama Purwakarta. Dan kenapa alasan kita tuh milih daerah-daerah itu? Karena mereka termasuk daerah yang bisa dibilang lagi terkena musibah yang lumayan cukup besar, dan akhirnya kita memilih buat memprioritaskan mereka gitu di daerah tersebut. Masya Allah sekali ya Teh. Nah, kalau misalkan pesannya untuk para peserta Crown 3.0 ini gimana tuh Teh? Boleh dari dia dulu ya. Kalau pesannya sih yang pasti kita harus bisa memanfaatkan situasi, harus bisa memanage lah ya istilahnya. Kita lagi punya acara nih, acaranya juga gak kalah menarik, gak kalah seru, dan manfaatnya itu gak main-main gitu ya buat kita. Apalagi masih para pelajar yang membutuhkan banyak motivasi. Di sini kita juga ngadain itu yang namanya talk show, kita bisa bertukar pikiran, ya intinya kita di sini bareng-bareng buat belajar lah. Semangat terus buat para peserta intinya. Dan jangan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ya, sekarang gantian Alif ya yang menyampaikan pesan-pesan. Semangat buat semuanya. Jadikan acara kami sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ambil manfaat yang baik-baiknya saja dalam acara kami, ya. Terus untuk menang dan kalah dalam setiap perlombaan pasti suatu hal yang biasa. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha sebaik mungkin, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri juga
semuanya. Lalu setelah berusaha dengan baik, yang bisa kita lakukan hanya tinggal menyerahkan diri kita kepada Allah yang lebih berhak menentukan akhir dari cerita kita. Ya, itu aja sih, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, oke teman-teman semua. Crown ini terbuka untuk seluruh umum ya teman-teman. Kita harus bisa memanfaatkan situasi dan juga memanage waktu dengan baik. Seperti tadi yang dikatakan oleh Teh Dia Fauzia. Nah, menang dan kalah juga wajar dalam setiap perlombaan. Seperti yang dikatakan oleh Teh Alifia Putri. Terima kasih untuk Teh Dia Fauzia dan juga Teh Alifia Putri yang telah menyempatkan waktunya. Cukup sekian dari Salma dan juga Teh Dia Fauzia juga Teh Alifia Putri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap stay safe dan patuhi protokol 3M. Sampai jumpa di Semapi Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.